Bayi Tia semakin kencang menangis. Suaranya terdengar nyaring di tempat sepi tersebut. Tia menimang bayinya dengan terus membisiki sholawat. Ia gemetaran. Air mata sudah meluncur deras dari pelupuknya. Sementara sang supir menjadi bingung. Ia telah mengotak-atik mesin mobil, memeriksa minyak juga ban. Tak ada kerusakan apapun. Akan tetapi, mobilnya juga belum bisa dihidupkan. Tia merasa bagai mendengar banyak sekali suara. Kekehan, tangisan, juga bisikan seolah berada di tepat di belakangnya. Namun, di tengah ketakutan, ia tak henti membaca doa. Ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan dengan lirih, hingga akhirnya sang bayi menjadi tenang kembali. Alhamdulillah, bisik Tia sembari mencium pipi anaknya. Jangan senang dulu, manusia. Sebuah suara kembali terdengar. Tia gugup, tetapi pura-pura tak mendengar. Ia memilih untuk tetap meninabobokan bayinya dengan lantunan sholawat. Kau dan bayimu sudah ditandai. Kalian tak akan bisa lepas lagi. Liris sebuah suara lagi. Tia memejamkan mata, seraya beristighfar. Dihembuskannya napas pelan. Ia benar-benar gugup. Bismillah. Ditolehnya ke belakang. Sunyi. Tak ada apapun atau siapapun. Tia mengusap wajahnya. Lalu kembali menoleh ke arah supir yang tengah menunggu kendaraan lain lewat. Tia mengencangkan gendongannya di bahu. Ditekuknya sedikit kain di bagian kepala agar bayinya tak kepanasan. Setelah mengambil tas selembang, ia segera melangkah keluar. Pak, maaf kalau saya jalan kaki saja, nggak apa-apa ya, ucapnya seraya mendekati sang supir. Pria berbaya itu menoleh ke arah Tia. Dia merasa kasihan pada wanita tersebut. Waduh, jalan kaki kasihan atuh sama bayinya, ucap pria itu. Nggak apa-apa pak, setelah perkebunan ini nanti langsung ada perumahan. Rumah orang tua saya nggak jauh lagi, ucapnya cepat. Ya udah kalau gitu saya antar aja ya bu, saya nggak tega ngebiarin ibu jalan berdua di tengah perkebunan begini, mana bawa bayi lagi, ucap pria parubaya itu. Tia merasa terharu. Nggak apa-apa pak, tanya wanita itu memastikan. Supir bernama Lukman itu mengangguk. Ia sebenarnya juga merasa bersalah karena naik mobilnya wanita itu harus berjalan di tengah tarik begini. Rasanya tidak pantas jika dia tidak bertanggung jawab dengan tak mengantarnya sampai ke rumah. Toh suaminya sudah membayar lunas tagihan mobilnya. Sebentar bu, saya kunci dulu mobilnya, ucap pria itu lagi. Tia mengangguk singkat. Dalam hati bersyukur pria baik itu mau menemaninya. Walau bagaimanapun sebenarnya tetap ada perasaan cemas kalau harus melewati area perkebunan yang sepi seorang diri. Meski lahir dan besar di daerah sini, tetap saja kondisi dan situasinya sekarang sudah cukup berbeda. Loh, Pak, tas barang saya kok dibawa juga? Tanya Tia saat melihat Pak Lukman menjinjing tas berisi pakaian. Nggak apa-apa bu, biar sekalian aja. Jadi nanti nggak perlu bolak-balik lagi, tutur Pak Lukman ramah. Terima kasih banyak ya Pak, ucap Tia tulus. Pria parubaya itu mengangguk kemudian mulai melangkah. Pak Lukman dengan sabar berjalan di belakang Tia yang tertatih. Wanita itu tidak bisa berjalan cepat pasca melahirkan. Terlebih, dia membawa bayi di gendongannya. Tia berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Suara-suara yang tadi sudah lenyap, kini bermunculan lagi. Bahkan, sekarang terdengar lebih riuh memanggilnya. Wanita itu memilih abai, seolah tak mendengar apapun. Terlebih, setelah dilihat ke belakang, Pak Lukman tak terganggu sama sekali. Berarti, hanya dia sendiri yang mendengarnya. Jauh juga ya Pak, kalau berjalan kaki, ucap Tia sembari mengucap kening. Ia mulai kelelahan. Terlebih, matahari semakin tinggi dengan cahaya yang menyengat. Beruntung, bayinya masih pulas dalam gendongan. Iya ya bu, biasa kalau naik mobil palingan cuma 10 menit udah masuk perkampungan, jawab Pak Lukman. Ia juga mulai kelelahan. Tas yang dipanggulnya lumayan besar, ditambah harus berjalan pelan, tentu memakan lebih banyak tenaga. Apa ibu mau istirahat sebentar? Tawar pria parubaya itu. Tia menggeleng. Dia tidak mau istirahat di sembarang tempat. Sebentar saja yuk bu, di sana ada warung. Kita bisa istirahat dan beli minum untuk pelepas dahaga, ajak Pak Lukman lagi. Warung? Di sini mana ada warung? Tia tak melanjutkan kata-kata saat melihat tak jauh dari mereka memang ada sebuah warung yang tengah buka. Wanita itu mengernyit. Ia heran, sejak kapan di area perkebunan ada warung? Setahunnya belum ada, apa baru dibangun?
Jika dilihat dari bentuk dan warna cat, sepertinya memang baru. Orang-orang juga lumayan ramai, didominasi oleh para pria bekerja kebun. Mungkin benar, memang baru dibangun. Ayo bu, ajak Pak Lukman lagi. Tia menggeleng. Ia merasa cukup ganjal dengan warung baru itu. Enggak pak, saya segan banyak pria di sana, tolaknya. Kalau begitu, ibu tunggu di sini sebentar ya. Saya mau beli rokok dan minuman dulu, ucap pria itu lagi. Tia mengangguk pasrah saat melihat supir parubaya itu setengah berlari menuju warung yang cukup ramai tersebut. Tia langsung melanjutkan jalan, melewati warung yang cukup ramai itu. Bu, mau minum sekalian enggak? Seruan Pak Lukman membuat Tia menoleh. Napasnya tercekat saat melihat seluruh pengunjung warung itu menatap datar ke arahnya. Wanita itu bergidik ngeri. Yakinlah, ia bahwa warung dan semua orang di sana adalah makhluk tak kasat mata. Tia gemetaran. Ia ingin mengatakan pada Pak Lukman agar segera meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, ia takut membuat makhluk berwajah datar itu marah lalu mengejarnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk melanjutkan langkah. Dipaksanya kaki berjalan lebih cepat agar segera melewati area yang tak aman itu. Suara langkah orang berlari membuat ia semakin cepat melajukan langkah. Tak dihiraukan rasa nyeri yang terasa di pangkal paha. Ia hanya berusaha untuk terus menjauh. Aduh bu, kenapa cepat sekali? Pak Lukman muncul di seberang Tia. Rupanya dia barusan berlari. Astagfirullah pak, ngagetin aja, ucap Tia sembari mengusap dada. Dia memang benar-benar ketakutan. Maafkan saya, habisnya ibu terlalu cepat, jadi saya kejar aja, ucap pria itu sembari terkekeh. Tia tak menjawab. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah orang tuanya. Minum dulu bu, tawar Pak Lukman. Ia menyodorkan sebotol air mineral pada Tia. Tia menoleh, matanya langsung membeliak saat melihat apa yang dibawa pria itu. Enggak pak, saya enggak haus, tutur Tia cepat. Ya sudah, saya minum aja. Jangan lupa baca doa pak, tegur Tia. Pria itu terkekeh, kemudian mulai membaca bismillah. Botol air mineral itu langsung dibanting saat dilihat isinya penuh dengan cacing dan hewan-hewan lainnya. Astagfirullah, air apa itu? Pakinya kaget. Dia tak menjawab. Ia malah semakin melajukan langkahnya. Pria parubaya itu menoleh ke belakang, tepat di mana warung tadi berada, tetapi sekarang tak ada apapun lagi di sana. Sial, kita dikerjain, umpatnya. Dia masih membisu. Jangan bilang ibu sudah tahu, tebaknya. Sudahlah, Pak, tak perlu dibahas lagi. Lebih baik kita bergegas meninggalkan tempat ini sebelum mereka sadar dan mengejar kita, tutur Tia dengan wajah serius. Pak Lukman refleks menoleh ke belakang. Terlambat bu, sekarang saja mereka sudah mengejar, jawab Pak Lukman cepat. Tia beristighfar. Hal yang ditakutkannya pun akhirnya terjadi. Ia dan bayinya sedang terancam. Cepat sedikit bu, mereka hampir sampai, peringat Pak Lukman. Tia semakin ketar-ketir. Ayat pendek dan doa-doa yang dihafal langsung dilirikkan ke telinga sang bayi. Ia takut anaknya kembali rewel dan menangis. Deru dan derap langkah keduanya terdengar berbenturan. Di tengah terik matahari itu, mereka berlari dan makhluk itu yang tak terlihat. Makhluk yang seharusnya tak bisa muncul di tengah siang bolong. Saya sudah takut lagi pak, lirik Tia. Ia berdiri dengan napas ngosan, benar-benar kelelahan. Loh, itu anakku. Tia, ya Allah Tia. Pekikan suara yang tak asing membuat Tia menoleh. Di ujung sana, terlihat sebuah becak dayung maju kencang ke arahnya. Ibu, lirik Tia. Bu Siti langsung turun meski becak yang ditumpanginya belum berhenti secara sempurna. Ya Allah, kok jadi begini nak? Bu Siti memeluk anaknya yang terlihat begitu kacau. Ayo naik dulu, kita langsung pulang. Sini cucuku, pinta Bu Siti lagi. Tia tak membantah. Ia langsung menyerahkan bayinya pada sang ibu. Sebenarnya, ia pun sudah tak punya banyak tenaga. Berlari di bawah panas mentari cukup membuatnya hampir pingsan. Beruntung, ibunya segera datang. Pak, ayo bapak naik juga. Kita ke rumah saya dulu, ucap Bu Siti pada Pak Lukman yang berdiri mematung di tempatnya. Maaf, ibu manusia beneran kan? Tanya pria itu memastikan. Tia yang tengah bersandar langsung terduduk. Ia tiba-tiba juga merasa ragu kalau ibunya bukanlah manusia asli. Astagfirullah, ya asli lah pak. Saya ibunya dia. Dari tadi saya tuh tunggu di rumah, tapi kok gak sampai-sampai. Akhirnya saya susul sampai kemari. Ya kan Karman? Tanyanya Pak supir becak dayung yang datang bersamanya.
Pemuda itu mengangguk, mengiyakan. Akan tetapi, Pak Luman masih juga ragu. Coba kalian bersyahadat dulu, pintanya lagi. Bu Siti sebenarnya kesal, tetapi ia menuruti juga. Setelah ia dan Karman bersyahadat, barulah Pak Luman mau ikut naik. Tak lupa dia juga membawa tas Tia yang sedari tadi dipanggulnya. Tak ada percakapan apapun selama perjalanan. Semua larut dalam pikiran masing-masing. Tia sendiri memilih memejamkan mata. Ia teramat lelah dengan semuanya. Kau ini sebenarnya siapa? Siap tidak menjadi suami anakku? Tia yang tengah tidur di kamarnya membuka mata saat mendengar omelan ibunya. Wanita itu perlahan bangkit. Ia melirik bayi yang terlelap di sebelahnya. Bayi itu telah dibersihkan dari bedong oleh ibunya. Kalau kau tidak sanggup lagi menjaganya, kembalikan saja dia padaku. Aku masih sanggup mengurus mereka berdua. Cerocos Bu Siti lagi. Tia bangkit. Ia mengikat rambut kemudian berjalan pelan ke depan. Matanya meliak saat melihat ibunya tengah memarahi Andi. Bang, ibu, ada apa ini? Tanya Tia kaget. Dua orang itu menatapnya. Bu Siti langsung bangkit dan berjalan ke arah Tia. Mengapa kamu keluar? Istirahat dulu sana, ucap wanita parubaya itu. Aku udah baikan kau, Bu. Tadi aku terbangun karena mendengar suara ibu-ibu marah-marah. Taunya malah marahi suami aku, tutur Tia. Bagaimana ibu gak marah coba? Bisa-bisa dia sebagai suami gak becus dan malah membahayakan nyawa istri dan anaknya. Beruntung Pak Luman pria baik. Kalau enggak, entah bagaimana nasib kalian. Lanjut Bu Siti lagi. Ia belum puas memarahi suami anaknya. Sudahlah, ibu tak perlu marah-marah. Yang penting kan aku selamat. Salah Tia lagi. Iya selamat karena ibuku baru datang. Kalau enggak kamu udah dibawa ke alam jin. Dan semua ini karena keteledoran suamimu. Ini namanya musibah, Bu. Bukan salah Bang Andi. Kan enggak mungkin juga Bang Andi bakal tahu kami akan begini. Tia masih mencoba membela suaminya. Bu Siti menghembus napas kasar. Ia bangkit dan berjalan tergesa di kamar. Tak lama, wanita itu kembali dengan tas pakaian Tia yang dibawa oleh Pak Luman tadi. Musibah memang tidak ada yang tahu, tetapi terjadi padamu adalah musibah yang disengaja. Bu Siti membanting kertas kecil berisi cabai pemberian Bu Mai kemarin, tepat di hadapan anak mantunya. Andi menongak. Ia cukup terkejut melihat ibunya membanting benda itu. Dari mana kau dapatkan benda musyrik itu? Dari tetangga kontrakan, Bu, jawab Andi lirik. Kau ini bodoh atau apa? Gara-gara benda musyrik itu, istri dan anakku hampir melayang nyawanya. Bu Siti amat geram. Memangnya ada apa dengan bumbu dapur itu, Bu? Tanya Tia. Ini bukan bahan dapur biasa. Ini jampi-jampi yang diberikan sebagai tanda untuk mengambil tumbal. Kau tahu, dengan adanya benda musyrik ini bersama anakmu, itu memudahkan jin peliharaan orang mengintai dan mendapatkannya. Jelas Bu Siti berapi-api. Tia dan Andi terperangah. Mereka kaget mendengar penuturan menggebu-gebu sang ibu. Sekarang, ambil dan kembalikan ini pada pemiliknya. Aku tidak mau tahu. Benda itu harus sampai pada orang yang memberikannya. Tita Bu Siti lagi. Tia mematung. Ia tak tahu harus berkomentar apa. Cepat berangkat. Sebelum malam, kau harus sudah kembali. Ingat, jangan terima dan bawa apapun pemberian orang ke rumah ini. Tekan Bu Siti lagi. Andi mengangguk. Ia yang baru sampai kembali bangkit. Diambil plastik kecil itu, lalu melangkah keluar. Ia akan memberikan benda itu pada Bu Mai lagi. Setelah kepergian menantunya, Bu Siti terduduk lemas. Ia mengusap wajah untuk meredakan emosinya. Sebenarnya, ia berhati baik, tetapi memang cukup cerewet. Ia kurang suka dengan Andi sikap yang lamban dan menggampangkan banyak hal. Makanya, ia sering kelepasan bicara keras dengan suami anaknya itu. Tia sendiri melangkah masuk ke kamar. Ia tak ingin membuat ibunya tambah emosi. Namun, baru sampai di pintu, ia langsung terpekik. Tubuhnya ambruk saat melihat bayinya yang baru berusia 1 hari tengah terbaring di lantai. Di sampingnya, sosok Hana yang tengah menjaringai ke arahnya. Ya Allah Tia, kamu kenapa? Bu Siti yang mendengar cerita anaknya langsung menuju kamar. Ia begitu kaget mendapati anaknya dengan wajah pucat telah ambruk di ambang pintu. Anakku, lirik Tia dengan air mata bercucuran. Bu Siti menatap ke dalam kamar. Ia juga hampir menjerit saat melihat cucunya tengah terbaring di lantai. Tidak ada lagi sosok Hana di sana. Ayo bangun, bang dulu, kasihan itu bayimu kedinginan, ucap Bu Siti pada anaknya. Sementara
dia langsung beranjak masuk, mengambil bayi mungil yang tengah tertidur dengan nyaman di lantai kamar anaknya. Diangkatnya bayi itu, lalu diletakkan kembali ke atas ranjang. Setelah itu, dia kembali mendekati Tia dan membantunya untuk bangkit, lalu duduk di ranjang yang sama. Tia masih diam, matanya menatap ke arah anaknya dengan pandangan kosong. Wanita yang baru melahirkan itu dilanda kecemasan yang berlebihan. Berbagai hal buruk langsung melintas di kepalanya. Tia tersuruh mundur. Tiba-tiba, ia menjerit dengan tangan menarik rambutnya sendiri. Aksi histerisnya itu membuat bayinya kaget, lalu menangis kencang. Astagfirullah, Tia, apa yang kamu lakukan? Kaget wanita parubaya itu. Tidak, aku benci semuanya, aku tak mau hidup lagi. Pakai Tia sembari terus menjambar rambutnya sendiri. Istighfar kamu, istighfar, Tita Bu Siti. Ia masih sibuk menenangkan sang cucu yang nangis kejar karena teriakan ibunya. Sadar kamu, lihat, anakmu jadi takut karena kamu teriak-teriak enggak jelas, ujar Bu Siti lagi. Biarkan dia juga merasa takut, biar dia tahu apa yang aku rasakan selama ini, ucap Tia sembari terkekeh. Bu Siti mendongak menatap wajah anaknya. Selama ini hidupku tak tenang. Setiap malam aku ketakutan, takut dibunuh oleh mereka yang tak kasat mata. Sialan, umpat wanita itu lagi. Anehnya, sembari bercucuran air mata, Bu Siti langsung paham dengan kondisi anaknya. Baby blues. Sepertinya Tia mengalami sindrom setelah melahirkan itu. Ia juga mulai menduga-duga tentang pengalaman dan kehidupan sang anak selama tinggal terpisah dengan beberapa waktu terakhir. Sudah, tenangkan dirimu nak, kita bisa bicarakan ini baik-baik, ucap Bu Siti seraya mengucap bahu putrinya. Tia terkekeh. Tidak ada yang percaya padaku, tidak ada yang mau mendengar ucapanku, tidak ada. Mereka hanya menganggapku gila dan berhayal. Mereka menyebut apa yang aku lihat dan rasakan adalah halusinasi, ucap Tia. Bu Siti semakin tercengang. Mereka siapa? Abaikan mereka, ceritakan semua pada ibu. Bagi dengan ibu nak, bujuk Bu Siti. Apa ibu percaya padaku? Tanya Tia. Sejenak, ia menatap ke dalam manik kelam milik ibu. Bu Siti yang tahu anaknya tengah mencari kejujuran di matanya, segera mengangguk. Wanita parubaya itu tersenyum dengan lembut. Aku ini ibumu, Tia, jangan lupakan itu. Sedari dalam kandungan kamu sudah menghirup napas yang sama denganku. Lantas, mengapa pula aku tak percaya padamu? Ucap Bu Siti tenang. Tia terdiam sejenak, setelahnya menghambur ke pelukan Bu Siti. Ibu, wanita parubaya itu terisak di pelukan perempuan yang telah melahirkannya. Bu Siti membalas pelukan sang anak, diusap lembut bahu anak perempuan satu-satunya. Tenang, jangan putus asa. Ada ibu di sini. Ibu berjanji akan membantumu, tutur Bu Siti. Tia tak menjawab, hanya isakannya yang terdengar semakin kencang. Setelah agak tenang, Tia mulai melepaskan pelukan. Bu Siti langsung menyodorkan segelas air putih yang langsung ditenggak habis oleh putrinya. Tia berangsur membaik. Ia sudah bisa tersenyum ke arah ibu dan anaknya. Ia merunduk. Diciumnya gemas sang buah hati yang tengah terlalap. Perasaan bersalah tiba-tiba menguasainya. Maafkan ibu nak, maafkan ibu, bisiknya pelan. Bu Siti langsung beranjak. Ia meninggalkan ibu dan anak yang tengah berbagi kasih tersebut. Wanita parubaya itu masuk ke kamarnya. Ia mengecek kondisi suami, menanyai keperluan teman hidup yang tak bisa bergerak banyak tersebut. Lalu, izin pamit untuk kembali mengecek kondisi anak dan cucunya. Diintimnya ke kamar sang putri. Dia masih berbincang-bincang dengan bayinya yang terlelap. Tak ingin mengganggu, ia melangkah ke dapur. Wanita parubaya itu mengambil ijuk 7 batang lalu diikat. Setelahnya, ia juga mengambil seember air. Langkahnya tegap menuju kamar sang anak. Untuk apa, Bu? Tia yang melihat bawaan ibunya bertanya. Wanita parubaya itu tidak menjawab. Ia meletakkan bawaannya di lantai, lalu ikut duduk. Bibra terdengar lirih membaca beberapa surat Al-Quran. Terlihat sesekali, ia juga meniup ke dalam ember tersebut. Setelah dirasa cukup, Bu Siti bangkit. Dimasukkan ijuk dalam ember kemudian mulai berjalan memutari kamar anaknya. Bibra terus berzikir. Sementara, tangan tak henti memercikan air. Kumpulan ijuk itu dihantam ke berbagai arah. Tia hanya menatap aksi ibunya dengan dahi berkerut.
Ia belum tahu, mengerti apa yang ibu lakukan. Jadilah ia hanya terbaring saja di tempat tidur, menyaksikan semua dengan pemandangan serius. "Tia, jangan usir aku kesepian." Tia melotot saat secara samar mendengar sebuah suara, dan ia sangat mengenali suara itu. Diliriknya sang ibu, beliau masih fokus dengan pekerjaannya, tak terganggu sama sekali dengan suara yang mengusiknya. Tia menggeleng, ia tak ingin berlarut, anggap saja tak mendengar apapun. Ia kembali berbaring dengan menutup mata. "Tia, tolong jangan usir aku ingin bersamamu dan bayimu. Kamu jahat, tak punya empati. Tia, tolong jangan usir aku." Berbagai suara terdengar berbisik di telinga Tia. Beruntung di kamar ada Bu Siti, jadi ia bisa memilih abai dan bersikap lebih berani. Bu Siti sendiri bukannya tak mendengar setiap bisikan suara yang menyerukan nama anaknya. Ia tahu, dan ia juga bisa mendengarnya. Namun, suara itu pula membuatnya lebih semangat untuk mengusir semua makhluk halus, aura jahat dan jin usil yang ingin mengganggu pikiran anaknya. Bu Siti bekerja keras untuk berdiri tegak. Ia telah berjanji akan menjadi garda paling depan untuk membantu anaknya. Tia memang belum sempat cerita, tetapi sedikit banyaknya ia tahu bahwa sang anak tengah berurusan dengan makhluk gaib. Itu tidak bisa dibiarkan. Selain merusak iman, juga dapat merusak mental. "Alhamdulillah," lirih Bu Siti saat yakin makhluk penunggu kamar anaknya telah hilang. Sementara di tempat lain, tepatnya di desa Hilir Beriat, terlihat seorang wanita tengah memoles wajahnya di depan sebuah cermin besar. Rambut yang biasanya tergerai acak kini tersanggul rapi. Wajah yang kusam kini telah dipoles. Juga bibir yang biasanya pucat sekarang begitu merekah, menantang siapa saja melirik untuk melumatnya. "Dasar manusia-manusia bodoh, terus saja kalian saling menuduh. Yang penting aku bisa menikmati hidupku dengan sangat nyaman," kekehnya lagi. Diusapnya lembut wajah yang tak pernah menua itu. Lagi-lagi ia tertawa, begitu puas dengan penampilannya. Ternyata menyamar jadi orang gila capek juga. Kini aku akan berganti peran menjadi wanita saleha yang baik dan taat beragama. Sepertinya lebih menyenangkan. Wanita itu tergelak. Akhirnya, sebentar lagi hidupku akan bahagia. Tak sia-sia mengorbankan besar yang telah aku lakukan. Karena semuanya akan membaik dalam waktu dekat, lirihnya lagi. Wanita itu tersenyum sinis ke arah cermin. Diambilnya lipstik, lalu dipoles lagi pada bibir yang masih merah menyala itu. "Namaku Maisura, kecantikanku tak akan pernah lekang sepanjang usia," cicitnya seorang diri. Wanita itu berdecak kesal saat suara ketukan pintu terdengar. Ia bangkit dari meja rias, lalu berjalan dan membuka pintu bagi tamu yang telah mengganggu kesenangannya. Cepat sekali si tua bangkit itu datang, lirihnya seraya berjalan. Deretan eser pintu dari kayu itu terdengar nyaring. Pintu belakang yang hanya terbuka untuk tamu tentu itu sudah menunjukkan usianya. Tanpa babi bu, saat pintu terbuka, sang tamu langsung mengambur memeluk wanita parubaya yang masih sangat cantik itu. "Aku sangat merindukanmu. Kau itu bagai candu, selalu membuatku ketagihan, Mai," ucap pria tersebut. Bu Mai berdeci. Ia membalas pelukan parubaya itu dengan enggan. "Masuklah dan cepat tuntaskan kerinduanmu itu," ucapnya kesal, tetapi terdengar mendayu di telinga sang pria. Senyum penuh hasrat pria itu sunggingkan. Ia menarik cepat tubuh Maisarah ke dalam kamar. Tak ada ucapan, hanya lenguhan dan deritaan ranjang. Keduanya terlalu larut dalam asmara terlarang. "Ini hasil jualanku hari ini, semua aku berikan padamu," ucap pria parubaya itu setelah menuntaskan keinginannya. Maisarah menerima dengan senang. Ia memang begitu bahagia kalau melihat nominal uang. "Terima kasih banyak. Sekarang pergilah. Ingat, jangan pernah datang lagi ke sini. Mulai sekarang kau dekati Juwita, kencani dan bercintalah dengan wanita itu," ucap Maisarah kemudian. Sang pria itu ingin menjawab, tetapi tiupan lembut dari bibir Bu Mai membuatnya terdiam, lalu mengangguk. Ia bangkit bagi orang bingung, berjalan pelan keluar dari rumah Maisarah dengan terus membisiki nama Juwita, sahabat istrinya. Bu Mai hanya terkekeh geli. Ia teramat senang bisa mewujudkan keinginannya. Kira-kira bagaimana reaksi Marni kalau tahu suaminya main dengan Juwita? Pasti sangat menyenangkan, ucapnya.
Pasti dia setuju. Mereka kan sahabat yang selalu bersama. Pasti berbagi suami tak masalah lah, gumamnya lagi. Lagi pula, aku tak butuh lagi pria tua itu. Darahnya sudah tak enak dan tenaga juga tak besar, lemah. Sekarang, mari kita lihat dua sahabat yang tak pernah bertengkar, selalu mendukung satu sama lain itu akan hancur dan saling bermusuhan. Tutur Bumai lagi. Aku tak sabar menunggu mereka saling jambak, memaki, dan ingin membunuh. Saat itu tiba, aku akan hadir untuk mengingatkan mereka tentang kisah pahit masa lalu, tentang kesakitanku, tentang luka dan juga air mataku yang disebabkan oleh mereka. Sinis Bumai. Wajah cantiknya sejenak berubah sendu. Sedetik kemudian, kembali penuh kebencian. Marni, Juwita, dan semua warga desa ini akan menanggung akibatnya. Kalian tak akan bisa lepas. Aku akan terus datang menghantui malam-malam kalian, menyebar kegelisahan, dan pada akhirnya akan melenyapkan kalian semua. Tentu saja tanpa mengotori tanganku. Tunggu saja, ucap Bumai berapi-api. Kilat dendam menyambar-nyambar dari manik lenggamnya. Bu, maaf, ibu tahu Bumai tidak? Bu Marni tengah menjemur kelapa di depan rumahnya mendongak. Ia menatap heran ke arah suami Tia yang berdiri di halaman rumahnya. Bu Mai, ada perlu apa? Tanya Bu Marni penuh selidik. Andi mengangguk kepalanya yang tak gatal. Ada perlu sedikit, Bu, jawab pria itu. Dengar ya nak, Andi, sebaiknya tak usah kamu berurusan dengan wanita itu. Dia perempuan kurang waras dan berbahaya. Sebaiknya jauhi dia. Itu bagus untuk keselamatan keluarga kecilmu, ujar Bu Marni lugas. Bu Marni, Bu Mai kurang waras? Tanya Andi memastikan. Iya, semenjak anak sematawayangnya meninggal, ia jadi gila. Orang kampung sini sudah banyak yang jadi korban. Dikejar, dimaki, bukan ada yang dipukul. Terang Bu Mar lagi. Oh ya sudah kalau begitu, terima kasih Bu, tutur Andi akhirnya. Pria itu izin pamit lalu kembali ke rumah kontrakannya. Ia masuk ke rumah kemudian bergerak dengan gelisah. Andi terus mondar-mandir memikirkan apa yang harus dilakukan pada buntelan pemberian Bumai itu. Jika dibawa pulang kembali, jelas tidak mungkin. Buma, Bu Siti pasti akan marah dan mengusirnya. Sementara jika harus ngotot mengembalikan pada Bumai pun ia tak berani. Bagaimana kalau wanita itu merasa tersinggung dan malah coba mencelakainya? Andi menggeleng. Ia tidak mau mengambil resiko nyawa terancam hanya karena tahayul tersebut. Lebih baik kubang saja. Yang penting kan tidak kubawa pulang, tutur pria itu. Soal ibu gampang, nanti aku tinggal bilang saja bahwa sudah kukembalikan pada orangnya. Toh ibu juga nggak tahu siapa orangnya, gumam Andi lagi. Ia manggut-manggut mengiyakan keputusannya. Pria itu juga terkekeh, geli mengingat ia kembali ke sini hanya karena perintah ibu mertua. Padahal kan bisa saja ia membuang benda itu di jalan. Tak perlu harus benar-benar mengembalikan pada pemiliknya. Ada-ada aja aku ini, kekeh Andi lagi. Setelah melempar buntelan itu ke belakang rumah, ia segera beranjak menaiki motor kembali pulang ke rumah mertuanya. Ia tak menyadari bahwa di boncengannya telah duduk sosok Hana. Ia juga ikut kembali ke rumah mertuanya. Bumai tengah mencuci wajah. Ia membiarkan air yang mengalir dari keran menghapus riasan wajahnya. Setelah puas membasahi wajah itu, ia kembali masuk ke kamar. Bibirnya melengkung menyaksikan wajah cantiknya meskipun tanpa polesan. Wajah cantik ini akan menggait korban baru, korban yang kuat lagi kekar badannya, ucapnya lirih. Ia beranjak dari meja rias. Dibukanya lemari kayu besar yang berada di sudut kamar. Sepasang mukena putih diambil lalu dikenakan. Lagi segaris senyum terukir di bibirnya. Ia amat bangga melihat wajahnya selalu cantik meski dalam berbagai kondisi. Ini adalah topeng baruku, wanita salehah yang cantik dan menawan. Wajahnya selalu basah karena air wudhu. Kita lihat ustadz mana yang tak tahan ingin menyentuh pipi mulusku ini. Kita buktikan orang alim mana yang sanggup mengabaikan leku indah ini, umamnya lagi. Setelah puas berdialog dengan diri sendiri, wanita parubaya yang terlihat sangat muda itu berjalan pelan meninggalkan kediamannya. Ia menuju masjid untuk ikut menunaikan ibadah sholat maghrib. Lebih tepatnya pura-pura ikut sholat. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Bumai ikut sholat. Peran ini sudah mulai dilakoninya beberapa hari belakangan. Bumai sengaja memilih waktu maghrib dan isya karena
Pada waktu tersebut memang banyak para jemaah. Ia bisa melirik siapa yang akan dijadikan target selanjutnya. Seperti biasa, beberapa bapak-bapak sudah duduk di depan pagar masjid menantikan kedatangannya. Meski memakai mukena yang lebar, tetap saja Bu Mai tak bisa menutupi lekuk tubuhnya. Itulah yang dinanti para bapak-bapak, melihat lenggak-lenggok kemulainya saat Bu Mai melewati mereka. Apalagi jika wanita itu tersenyum, sudah tentulah semua mabuk kepayang. Setelahnya, tak ada lagi yang terbayang, kecuali Maisura seorang. Di Mai sekarang semakin ayu ya, seorang bapak menggoda saat Bu Mai melintas. Wanita purbaya itu menoleh, kemudian menunduk pelan. Semua merah dan sikap malu-malunya membuat para pria itu semakin gemas. Dema ini ibarat kata bidadari, cantiknya begitu alami. Lanjut yang lain. Bu Mai tersenyum sungkan, lalu melangkah ke dalam. Tinggallah para pria yang riuh kesenangan. Mereka sangat suka melihat respon wanita itu. Lain para pria, lain juga para wanita. Jika bapak sangat senang dengan kehadiran ibu mendiang hana itu, ibu-ibu justru merasa risih saat melihatnya. Mereka tanpa segan mengolok atau menghinanya. Tak ada yang ingin berdiri berdekatan dengannya. Hanya Bu RT dan juga Umi Nurul yang tak menunjukkan ketidaksukaannya. Namun, Bu Mai sendiri memilih acuh. Dia datang ke masjid bukan untuk mencari teman. Dia mencari mangsa yang bisa dihisap dan dikeruh harta dan tenaganya. Ia tak merasa terganggu sama sekali dengan pemboikotan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Baginya, selama ini tak ada yang melarangnya datang ke masjid. Itu sudah sangat cukup. Benarkah? Iya, suaminya sayang sekali sama Sinar. Bahkan malam-malam langsung datang dari kota saat tahu istrinya masuk rumah sakit. Obrolan dua wanita membuat Bu Mai menoleh. Setelahnya, ia langsung memutar bola mata. Tepat di belakangnya terlihat Bu Juwi dan Bu Marni tengah berbincang dengan suara yang sangat keras. Beruntung sekali Sinar Yawi. Yalah, anakku itu wanita baik-baik. Tentu saja ia mendapatkan suami yang baik juga. Sekarang saja aku langsung berangkat ke masjid. Tak tahan melihat kemesraan mereka berdua. Keke Bu Juwi. Jangan bilang kau pengen juga dimanja-manja begitu, goda Bu Mar. Iyalah, siapa coba yang gak pengen, timbal Bu Juwi. Hati-hati yang punya suami, harap dijaga. Soalnya lagi ada yang tengah puber kedua. Seruan Bu Mai langsung membuat dua wanita itu terdiam. Bu Mai refleks melepaskan tangan dari sahabatnya itu. Dia kenapa sih Mar? Tanya Bu Juwi heran. Bu Mar tak menjawab. Ia hanya mengendikkan bahu. Sikap waspada mulai diberikan pada sahabatnya. Sementara Bu Mai tersenyum puas. Ia amat senang bisa membuat dua sejoli itu mulai renggang hubungan persahabatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siti yang tengah menyuapi suaminya makan segera beranjak untuk membuka pintu. Rupanya Andi, sang menantu yang baru pulang. Kok sampai malam Di? Tanya wanita purbaya itu. Iya Bu, tadi ban motor beberapa kali kempes. Akhirnya aku ganti sekalian. Jawab Andi seraya mendorong sepeda motornya masuk. Bagaimana yang tadi? Udah kamu kembalikan pada orangnya? Tanya Bu Siti langsung. Udah Bu, jawab pria itu singkat. Setelah minta izin, ia langsung beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Suara gelas yang beradu dengan sendok membuat dia terbangun. Ia melangkah pelan meninggalkan kamar. Tiba di dapur, didapatnya sang ibu tengah meracik kopi. Harumnya memenuhi seluruh dapur. Kopi untuk Bang Andi ya Bu? Tanya Tia. Wanita yang tengah mengaduk kopi itu tak menjawab. Hanya suara denting sendok yang terdengar semakin nyaring. Biar aku saja Bu, ibu istirahatlah. Tia berpikir ibunya marah. Jadi wanita itu berinisiatif menawarkan diri untuk membuat kopi suaminya sendiri. Namun wanita itu tetap bergeming. Ia malah mengaduk kopi dengan lebih keras. Bu, Tia menyentuh pelan bahu sang ibu. Tia termundur. Ia kaget mendengar suara tangisan itu. Jelas itu bukan suara ibunya. Tia bersiap melangkah saat wanita di depan itu berbalik. Ia menatap ke arah Tia dengan mata melotot mengeluarkan darah. Ayo kembali, aku kesepian. Lirihnya seraya menarik tangan Tia. Tidak,